Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga berkendara dalam keadaan mabuk, Wakil Bupati Yalimo tabrak poluan hingga tewas. Cemburu istrinya dijemput lelaki lain, seorang suami di Merauke tega aniaya istrinya. Dua pegawai dinyatakan positif COVID-19. Kantor Dinas Perhubungan Mimika ditutup 14 hari. Diduga dipengaruhi minuman keras, Wakil Bupati Yalimo yang membawa kendaraan roda 4 menabrak seorang poluan di Jalan Polimak, Ardipura, Kota Jayapura, Rabu pagi kemarin. Kejadian bermula ketika Bribka Christine Batveni menggunakan sepeda motor dari arah Entrop menuju Kota Jayapura, ditabrak kendaraan milik Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Bribka Christine langsung tewas di lokasi kejadian karena mengalami benturan keras di kepala dan punggung. Pekerjaan Wakil Bupati Yalimo, ya, untuk kondisi jabatan politik lain atau yang terkait dengan pencalonan dan apa, saya tidak bisa mengomentari. Mungkin itu yang lebih tahu dari pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu yang berada di kabupaten tersebut ataupun di provinsi Papua yang selaku peserta ataupun tidak, begitu ya. Kalau kita yang di Polresta Jayapura Kota hanya menjelaskan sebatas identitas tadi, ya benar untuk identitas yang bersangkutan ED Wakil Bupati Yalimo. Penyidik Satlantas Polresta Jayapura Kota masih memeriksa Wakil Bupati Yalimo dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kedatangan jenazah Bribka Christine di rumah duka diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah usai disolatkan langsung dimakamkan di Taman Makam Buper Waena Rabu sore. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Petugas BNN Papua Barat meringkus 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Frans Kaisepo, Kota Sorong, Papua Barat. Kedua pelaku kemudian dibawa ke markas BNN Papua Barat di Manokwari. Saat ditangkap, 2 pengedar sedang mengambil kiriman barang yang berisi sabu-sabu. Narkoba sengaja dikemas di dalam bungkus kopi untuk mengelabui petugas. Untuk barang bukti yang dilakukan penangkapan ini sejumlah 40,1 gram. Ini dibungkus atau dikemas di dalam bungkusan kopi. Dan seperti kita lihat di meja ini, jadi dimasukkan di dalam bubuk kopi itu sabu. Juga ada beberapa bungkus dimasukkan sedikit-sedikit di dalam plastik di dalam kopi tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kita kebetulan di Sorong itu kita menumpang ke Polsek Sorong Barat, ya. Kita lakukan pemeriksaan di sana. Kemudian besok harinya kedua tersangka kita bawa ke BNNP Papua Barat. Dari tangan pengedar, polisi menyita 40 gram sabu-sabu siap edar dan sebuah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemasok narkoba. Kedua pengedar dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Terbakar api cemburu, ME tega menganiaya istrinya di sebuah warung makan di Jalan Muli, Merauke. ME marah ketika melihat istrinya dijemput oleh seorang lelaki saat pulang dari tempat kerjanya. Kemarahan ME dilampiaskan dengan membacok istrinya di bagian kaki dan lengan. Usai menganiaya istrinya, pelaku langsung menyerahkan diri. Pelaku merupakan suami korban. Lewat di depan warung dan melihat istrinya atau korban ada di situ, sehingga di situ pelaku ini emosi memuncak sehingga dia pulang ke rumahnya di Kudamati untuk mengambil parang. Setelah pelaku mengambil parang, kembali lagi ke warung di mana korban berada. Namun setelah sampai sana korban tidak ada, sehingga dia menunggu sebentar. Tidak lama pelaku menunggu, korban datang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa es batu, dan dari situ pelaku langsung menuju ke korban dan langsung mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai kaki kiri korban, sehingga saat itu korban berteriak minta tolong. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku emosi sehingga pelaku kembali mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban. Pada saat setelah itu korban lari masuk ke dalam warung. Pelaku ini ke depan warung melihat laki-laki, memastikan laki-laki, apakah laki-laki yang duduk di depan warung itu adalah laki-laki yang ada hubungan dengan korban. Tapi ternyata sampai di depan warung bukan, sehingga pelaku masuk warung menuju ke korban. Saat itu ada salah satu saksi berusaha untuk menutup pintu, namun pelaku menendang pintu sehingga pintu terbuka. Melihat pelaku masuk, korban berusaha lari, namun pelaku mengayunkan parang dan mengenai kepala korban. Dari situ tidak cukup situ, pelaku kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban, namun korban menangkis dengan tangan kiri. Sampai di situ pelaku belum puas, apalagi terbayang dengan foto korban dengan laki-laki lain. Di situ dia memuncak sehingga dia kembali mengayunkan parang berulang kali ke arah korban. Setelah merasa puas, barulah pelaku keluar sambil membawa parang dan selanjutnya menyerahkan diri di kantor polisi. Akibat dianiaya suaminya, korban terluka parah sehingga harus dirawat di RSUD Merauke. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Pemilihan Umum Merauke mengumpulkan seluruh Kapolsek untuk mensosialisasikan potensi kerawanan yang akan terjadi dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020. KPU menilai ada 3 tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan konflik dan sangat rawan sehingga perlu mendapat perhatian polisi. Apa yang paling rawan dalam hal penetapan calon dan juga dalam proses mobilisasi warga mungkin dari tim-tim sukses untuk DPS nanti. Oh gitu. Nah ini kita melihat ini ada potensi kerawanan di sini sehingga jangan sampai ada gesekan di tengah masyarakat, ya atau sehingga mungkin dari Polres melalui polsek-polseknya bisa membackup ini pada wilayah itu. Terus terkait dengan logistik nanti, pendistribusian logistik, karena kita belajar dari kasus-kasus yang lalu ya, kasus apa segala macam, sehingga ini kita perlu bicarakan secara baik, apalagi tensi masalah yang isu-isu masalah yang menguat hari ini juga menjadi perhatian bagi kita. Seperti Perawan itu ya terjauh lah, Kimam yang sudah pernah kasus-kasus langsung. Ada berapa wilayah dari Jawan, Kimam, ya daerah yang terjauh. Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto menambahkan terdapat 5 distrik yang dianggap rawan dalam pilkada serentak di Merauke. Kita memang sudah berkoordinasi dengan KPU maupun Bawaslu dan kita sudah memetakan ada beberapa titik yang cukup kami anggap perlu diwaspadai,
baik dari sisi jarak, baik dari sisi keamanan anggota, karena beberapa waktu yang lalu juga pernah ada kasus tragedi terhadap anggota kita yang melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik. Oleh sebab itu kita juga sudah menyiapkan pola-pola dan strategi-strategi. Yang terpenting adalah keamanan anggota, baik anggota polisi maupun anggota KPU Bawaslu, termasuk juga anggota PPS, itu yang lebih diutamakan. Jadi seandainya nanti kita membutuhkan, memang memerlukan penambahan personil di titik-titik tersebut, kita akan tambah personilnya karena kita masih memiliki banyak BKO yang bisa kita mintai bantuan, seperti dari TNI juga cukup banyak personilnya di sini. Kapolres menambahkan jika ada oknum yang menggerakkan massa untuk menghambat tahapan pilkada, maka akan berhadapan dengan polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.